Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan ya 5 saham sisa dari atau grup dari MNC. Sebelumnya saya sudah sempat membahas untuk 5 saham dari grup MNC. Ini pada video kali ini saya akan membahas 5 saham lainnya ya. Ada IPTV atau MNC Vision Network, ada IATA, ada BMTR, ada MSIN ya, seperti itu, dan ada MSky seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan karena ini cukup panjang. Ada 5 saham, jadi relatif videonya cukup panjang ya. Dan pastikan buat teman-teman tonton video ini sampai habis. Oke, kita lanjut ke saham yang pertama, atau IPTV, MNC Vision Network Tbk. Untuk IPTV sendiri tanggal 8 Juni 2022 mengalami kenaikan ya 12% atau 12,17% ke level 129 atau naik 14 poin. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat IPTV ini berhasil confirm dia break dari EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di sekitar 115, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 167. Jadi posisinya secara mayor ini masih downtrend karena EMA 50-nya di bawah EMA 200. Tetapi IPTV sendiri ini sahamnya sudah mulai bergerak di atas EMA 50. EMA 50-nya seperti yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat 4 hari ini relatively volumenya ada ya, cukup tinggi seperti itu. Untuk garis MACD juga mulai mengarah ke atas mengindikasikan dorongan belinya cukup tinggi. Kita coba cek ke broker summary-nya IPTV ya. IPTV. Untuk IPTV sendiri kita coba cek dari tanggal 6 sampai tanggal 8 ada cenderung sedikit distribusi ya. Ada sedikit distribusi oleh YP, SI, CC, XA, dan BF. Seperti itu. Jadi kenaikan hari ini apakah disertai dengan akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya untuk per hari ini ya, tanggal 8. Ada sedikit akumulasi. Jadi per hari ini tanggal 8 ada sedikit akumulasi oleh CP, MG, AO, YB, dan ZP. Seperti itu. Gimana potensinya? Kalau teman-teman lihat ini harganya cukup, karena di bawah 500 jadi cukup mudah diangkat ya. Seperti itu. Pergerakannya cukup liar. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau seandainya akum yang tanggal 8 ini masih berlanjut, ada potensi untuk IPTV ini retest ke resisten di sekitar 140. Itu ada resisten minor ya. Sempat beberapa kali menahan pergerakannya, sekarang menjadi resisten. Sebelumnya support, sekarang menjadi resisten ya, seperti itu. Dan kalau seandainya IPTV ini mampu untuk breakout dari level 140, maka ada potensi IPTV ini untuk retest ke EMA 200 di sekitar 160 sampai dengan 167. Di sana juga ada area resist seperti itu. Nah, terserah buat teman-teman apakah teman-teman bisa buy on breakout ketika dia mampu breakout dari level 140 untuk target di 160 sampai 167, atau teman-teman tunggu di daerah 120-an untuk target di 140. Oke, seperti itu. Tetapi ini dengan catatan untuk short term ya, short term atau fast trade seperti itu. Kita coba lanjut ke saham kedua, yaitu ada IATA.
MNC Energy Investment seperti itu. Kalau posisinya ini beberapa hari candle merah ya, koreksi, dan tanggal 8 Juni 2022 ditutup terkoreksi 3,53% ke level 164 ya, ditutup di level 164. Sudah break dari EMA 50 nya yang di harga 198 atau 200, kemudian EMA 200 nya ada di sekitar 134. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau sebelumnya ini cenderungnya masih uptrend, kemungkinan untuk secara minor ini dari sini ya, ini cenderungnya masih downtrend, sudah downtrend ya, sudah patah trend seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya? Kemungkinan kalau saya analisa di sini ada gap yang terbuka, jadi kemungkinan dia akan retest ke gapnya. Tapi karena jaraknya cukup jauh, jadi kemungkinan adalah terdekat support terdekat yaitu di EMA 200-nya ada di sekitar 134. Tetapi karena kalau dilihat ada potensi shadow-nya cukup panjang-panjang, kemungkinan shadow-nya akan nutup dulu gap-nya di sekitar 120-an, kemudian naik kembali tertahan di EMA 200. Itu skenario-nya. Tetapi kalau seandainya dia tutup gap dengan body, berarti teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di sekitar 120-an saja, itu lebih bagus. Tetapi perlu dicermati ya, ini cenderungnya downtrend, jadi untuk swing trade bisa, tetapi perlu dicermati teman-teman, entry-nya harus dalam posisi yang tepat, manfaatkan momentum, kemudian lebih cocok ke fast trade ya. Jadi manfaatkan technical rebound-nya saja, technical rebound sementara seperti itu. Karena belum ada tanda-tanda dia ada perbalikan arah menjadi uptrend ya. Didukung volume relatif mengecil, kemudian garis MACD juga mengarah ke bawah. Jadi tekanan jualnya masih cukup tinggi untuk saham-saham terutama IATA seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya, konfirmasi ke broker summary IATA. Untuk tanggal 6 kita coba cek. Jelas ya, distribusi oleh XA, YP, RO, HP, dan KK. Jadi distribusi cukup masif. Oke, kita lanjut untuk pembahasan saham berikutnya, yaitu BMTR atau Global Mediacom TBK. Untuk BMTR ini cenderungnya mulai mengarah ke atas ya, garis MACD, garis EMA 50-nya berpotongan dengan EMA 200, garis MACD juga mengarah ke atas. Volume 3 hari ini cukup meninggi ya, cukup tinggi, tetapi pada waktu penutupan hari ini shadow-nya cukup tinggi ya. Shadow ekor di atas itu cukup tinggi, sempat menyentuh level high-nya itu di 302, tetapi ditutup di sekitar 286, sehingga naik hanya 1,42%. Kalau dilihat secara chart, ini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan, tetapi perlu dicermati karena shadow-nya ini cukup panjang, jadi teman-teman perlu cermati ya, lebih hati-hati seperti itu. Kalau dilihat secara chart, ini di daerah area resist di sekitar 284 sampai dengan 290, ini area-area resist. Jadi kemungkinan yang teman-teman yang sudah punya di daerah bawah atau beberapa broker summary yang sudah punya di daerah bawah mulai taking profit. Dan ini ada berita bahwa BMTR ini dimiliki oleh investor Indonesia yang cukup terkenal, LKH, seperti itu. Nah, kita coba konfirmasi ke broker summary, apakah kenaikan hari ini disertai dengan distribusi atau akumulasi BMTR. Kalau dilihat secara chart, secara broker summary, ini cenderungnya masih netral ya, cenderung netral ya. Satu minggu ini cenderung netral.
Kalau dilihat secara tanggal hari ini, tanggal 8, untuk tanggal 8 ini mulai distribusi ya. Jadi kemungkinan kalau saya cek di sini, kemungkinan di akum di range 270, 274, kemudian di TP di sekitar area 290-an hingga 300-an, jadi ditutup turun seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau entry harus pastikan distribusinya mulai berkurang, ada tanda-tanda mulai ada akumulasi ya. Soalnya ini shadownya cukup panjang untuk MTR. Oke, kita lanjut ke saham keempat, ada MSIN, MNC Digital Entertainment. Kalau dilihat harganya cukup tinggi ya, 4.700. Untuk penutupan hari ini tanggal 8 Juni 2022 ditutup terkoreksi 4,67% ke level 4.700. Kalau dilihat ini body candle masih menyentuh level psikologis di 5.000 ya, tetapi sudah patah tren dari EMA 50. EMA 50 nya ada di sekitar 5.240 di area sana, sedangkan EMA 200 nya ada di sekitar 3.400. Jadi ini sudah patah, sudah breakdown dari EMA 50 nya. Pertanyaannya, apakah level psikologis 5.000 ini mampu menahan pergerakan dari MSIN? Kalau dilihat secara volume, ada untuk walaupun tipis ya, untuk garis MACD ini mulai mengarah ke bawah menunjukkan tekanan jualnya mulai ada, dorongan jualnya masih ada seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya untuk MSIN. Per hari ini cenderungnya netral ya, cenderungnya netral. Ya, kalau dari tanggal 6 berarti sedikit distribusi, tetapi mengalami penurunan seperti itu. Hanya ada sedikit distribusi oleh kaset, AK, PD, HP, dan ZP seperti itu. Jadi bagaimana potensinya? Kalau teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu, karena dilihat apakah level 5.000 ini mampu menahan pergerakan MSIN atau tidak. Kalau seandainya dia mampu bertahan atau minimal kembali di atas 5.240-an, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di level 6.000, masih terbuka seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir, M-Sky ya, atau MNC Sky Vision TPK. Untuk M-Sky juga tanggal 8 Juni 2022 mengalami kenaikan ya, hampir 7% atau lebih tepatnya 6,59% ke level 356, naik 22 poin seperti itu. Untuk garis EMA 50 ada di sekitar 366, EMA 200 ada di sekitar 412. Nah, posisi EMA 200 di atas EMA 50 menunjukkan dia downtrend ya, masih downtrend. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat secara volume 2 hari ini mengecil ya dibanding 2 hari sebelumnya. Untuk garis MACD mulai mengarah ke atas. Akankah dia mampu breakout dari EMA 50 nya? Kita bisa tunggu atau wait and see dulu. Kalau mampu breakout, teman-teman manfaatkan untuk fast trade ya, buy on di daerah EMA 50, 368, 370 seperti itu. Untuk target terdekat di level 400 sampai dengan 414 di EMA 200 nya di sana. Tetapi mengingat karena ini dia cenderungnya downtrend, jadi teman-teman bisa untuk fast trade hingga mediumnya, tapi kemungkinan besar fast trade saja seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan saham-saham MNC Group seperti itu untuk part kedua. Kalau teman-teman belum tonton video saya sebelumnya untuk pembahasan dari grup MNC yang lain, silahkan tonton dulu video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube.